Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Andini dari Program Studi Ilmu Komputer dengan NPM 2517051036 dari kelas A. Saya akan membahas mengenai kuis 2 materi perangkat input atau output dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Saya akan menjelaskan mengenai soal beserta jawaban yang telah saya buat. Nah, soalnya yaitu sebuah perusahaan percetakan digital mengalami keterlambatan proses pengiriman data dari komputer ke printer jaringan ketika banyak perangkat digunakan secara bersamaan. Setelah dianalisis, masalah terjadi pada mekanisme input atau output yang menyebabkan CPU terlalu sering menangani proses transfer data secara langsung. Tim teknisi kemudian memperbaiki sistem input atau output agar transfer data menjadi lebih efisien dan tidak terlalu membebani prosesor. Nah, berdasarkan kasus tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat terkait mekanisme perangkat input atau output? Pernyataan pertama yaitu penggunaan DMA atau Direct Memory Access dapat mengurangi keterlibatan CPU dalam proses transfer data. Nah, pernyataan ini benar karena DMA memungkinkan transfer data langsung secara antar memori dan perangkat input atau output tanpa CPU menangani seluruh proses secara terus-menerus. Hal ini itu sesuai dengan kasus ketika CPU terlalu terbebani saat transfer data. Ini pernyataannya benar. Kemudian yang kedua itu semua perangkat input atau output bekerja tanpa memerlukan pengendali atau controller. Nah, pernyataan ini salah karena sebagian besar perangkat input atau output memerlukan controller untuk mengatur komunikasi antara perangkat dengan sistem komputer. Salah. Lalu lanjut pernyataan ketiga itu programmed input atau output selalu lebih efisien dibandingkan DMA pada transfer data berukuran besar. Teknik programmed. Oke. Nah, pernyataan ini juga salah karena programmed input atau output kurang efisien untuk transfer data besar karena CPU harus terlibat langsung dalam proses transfer. Salah juga. Lalu, pernyataan yang keempat itu perangkat input atau output berfungsi sebagai media pertukaran data antara komputer dan perangkat eksternal. Nah, pernyataan ini benar karena perangkat input atau output itu memang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal seperti printer, keyboard, scanner, dan lainnya. Yang terakhir itu interrupt digunakan agar CPU terus-menerus memeriksa status perangkat input atau output secara manual. Nah, pernyataan ini salah karena interrupt justru dibuat agar CPU tidak perlu terus-menerus mengecek perangkat secara manual. CPU hanya akan merespon ketika perangkat mengirim sinyal interrupt. Nah, tadi pernyataan yang benar ini ya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai kuis 2 perangkat input atau output. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.